Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya memasak makanan Hong Kong. Ini namanya Madaiko dan ini Hung Tau Ko. Hung Tau Ko itu dodol kacang merah, dan kalau Madaiko ini adalah dodol kastanye atau water chestnut. Bagaimana cara saya membuatnya? Silahkan simak video ini sampai habis. Saya mau membuat Madaiko dulu ya teman-teman. Ini request dari anaknya nenek, karena waktu Imlek itu saya bikin Madaiko, Hung Tau Ko, Lopako, dan mereka itu suka ketagihan. Jadi kata mereka sebelum aku keluar dari rumah ini aku dibikinin lagi gitu, kata anaknya ya. Jadi ini aku bikinin lagi. Aku bikin Madaiko dulu ya. Ini aku sedang memotong water chestnutnya. Water chestnut itu kalau aku translatekan pakai Google Translate artinya kastanya ya. Aku sendiri di Indonesia itu belum pernah denger yang namanya kastanya. Atau ada juga yang menyebutnya itu purun tikus ya teman-teman. Jadi pohonnya itu namanya purun tikus, kemudian akarnya itu yang kita ambil ini yang dinamakan kastanya. Nah, atas requestnya anaknya nenek juga, kastanyenya ini jangan dipotong kecil-kecil, katanya mau dipotong besar-besar begini supaya nanti ketika dodolnya sudah matang masih tetap berasa water chestnutnya itu ya. Namun ada sebagian orang juga yang suka dicacah kecil halus banget gitu juga boleh ya teman-teman. Nah, ini kacang merahnya udah aku rebus ini untuk nanti membuat Hung Tau Ko ya. Pertama-tama direndam dulu seharian. Nah, kemudian aku rebus selama setengah jam. Kemudian aku tutup pancinya, tidak aku buka selama 1 jam, dan hasilnya itu lunak, sangat lembut sekali. Ini tuh jadi sangat halus sekali teman-teman. Kacang merahnya aku saring, kemudian airnya ini akan aku pakai untuk merebus gula. Untuk bahan-bahan lengkapnya, teman-teman silahkan cek di deskripsi ya. Dan cara saya ini dijamin pasti berhasil, cocok sekali untuk pemula yang baru belajar membuat makanan Cina atau makanan Hong Kong ya teman-teman. Untuk tingkat kemanisan sesuai selera ya, boleh ditambah dan boleh dikurangi gulanya. Nah, ini saya masukkan tepung beras dan juga tepung tapioka. Kita aduk-aduk seperti ini ya sambil menunggu gulanya mendidih. Gulanya sudah mendidih, aku masukkan pandan 3 lembar. Supaya baunya wangi, saya juga akan menambahkan sedikit vanila. Lalu saya masukkan santan kara ya, 1 paket. Saya masukkan semuanya. Diaduk-aduk lagi sampai rata. Nah, air gulanya sudah jadi ini ya teman-teman. Kemudian saya akan tuang ke dalam adonan yang tadi. Lalu adonan ini akan saya saring ya teman-teman. Takutnya ada kotoran yang nyangkut pada gula atau pada tepung ya. Sekarang dodol ini akan saya aduk-aduk di atas api sangat kecil sekali ya sampai mengental. Tambahkan garam sedikit saja ya teman-teman supaya gurih. Nah, sudah mengental seperti ini, kita aduk-aduk, kemudian kita masukkan kacang merahnya sekarang. Butuh tenaga agak besar ya teman-teman, karena ini kalau nggak cepet-cepet diaduk itu dia nempel di bawahnya panci. Ini kalau kita beli di luar ya, udah dipiring-piringin itu, 1 hap itu 1 kotak isinya tuh 2 potong. Harganya itu kalau kita beli satu hap itu harganya $16. Kalau kita belinya 2 hap harganya itu $23. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau di tempat Yamcha itu lebih mahal lagi biasanya harganya. Nah, dalam kondisi panas kita langsung masukkan ke dalam hap ya. Kita beli hapnya ini yang bisa untuk dikukus lama, nggak bakalan meleleh plastiknya ini ya. Cukup kita basahi aja dengan air, nggak usah diolesi minyak ya. Nah, kenapa saya ngisinya tidak sampai penuh? Karena ini kalau dikukus nantinya akan mengembang ya, agak melar gitu. Jadi kalau terlalu penuh nanti tumpah keluar. Kita rapihkan seperti ini ya, kemudian kita kukus. Karena ini agak gede, saya mengukusnya selama 45 menit. Kalau teman-teman loyangnya kecil 30 menit boleh, 20 menit atau 15 menit. Kalau yang mangkok-mangkok kecil itu lebih cepat lagi itu ya. Nah, ini karena agak gede, nanti kalau loyangnya lebih gede lagi bisa nyampe 1 jam ngukusnya ya teman-teman.
Sambil menunggu Hung Tau Ko mateng, kita lanjut bikin Madaiko ya. Ini saya sudah rebus air untuk melarutkan gula. Saya kasih daun pandan juga. Langsung taruh gulanya juga boleh ya. Untuk Madaiko ini supaya rasanya lebih enak, saya campurkan gula merah dan gula batu. Nah, karena nenek pesennya tidak terlalu manis, jadi saya kasih gulanya sedikit aja ya. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambah. Setelah tercampur merata, akan saya saring supaya tidak ada yang bergerindil. Air gulanya udah mendidih nih teman-teman, akan saya masukkan water chestnutnya ya. Kalau untuk water chestnut tidak usah dimasak dulu ya, begini aja cukup karena dia mudah mateng, nantinya masih akan dikukus lama teman-teman. Nah, kita aduk-aduk sebentar saja ya, 2-3 menitan udah cukup. Ambil 500 ml adonan, kita masukkan ke dalam sirup atau air gula ya. Dengan posisi api masih menyala sangat kecil. Kita aduk-aduk, nanti dia akan mengental ya teman-teman. Api sudah dimatikan, kita masukkan sisa adonan yang lainnya sambil diaduk-aduk. Saya tambahkan sejumput garam ya. Semua makanan manis saya pasti taruh garam supaya balance ya, jangan semuanya gula. Nah, begini sudah oke ya. Saya akan tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak usah diolesi minyak ya. Cukup kita basahi dengan air saja. Hung Tau Ko-nya udah saya kukus selama 45 menit. Ini udah matang teman-teman. Akan saya keluarkan dan akan saya masukkan Madaiko-nya. Akan saya kukus selama 1 jam. Dikukus menggunakan api yang sedang, cenderung kecil, tapi jangan kecil banget ya teman-teman. Kira-kira masih ada panas-panasnya gitu. Kemudian setelah 1 jam, ini sudah matang sempurna. Akan saya keluarkan ya. Ini dia hasilnya, cantik, wangi, harum sekali. Ini rasanya sangat enak teman-teman. Kalau orang Hongkong membuat dodol ini hanya gula sama tepung sama air ya, tidak dikasih pandan, tidak dikasih vanila ataupun sejumput garam. Makanya mereka heran kok rasanya beda, enak sekali. Ya, rahasianya sebenarnya gampang aja. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.